Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Limatul Azizah, dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang statistika, dan untuk pertemuan hari ini, yang akan kita pelajari adalah ukuran penempatan, di antaranya adalah kuartil dan persentil. Mari kita lihat tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menentukan ukuran penempatan menggunakan metode interpolasi. Yang kedua, siswa dapat menginterpretasikan ukuran penempatan data. Mari kita mulai. Ukuran penempatan pada pembahasan kali ini yaitu tentang kuartil dan persentil data kelompok. Kuartil adalah ukuran yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Maka kuartil ada 3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya. Untuk kuartil bawah berada di urutan 25% dari kelompok data. Kuartil tengah atau sama dengan median, Q2 ini berada pada urutan 50% dari kelompok data dan kuartil atas atau Q3 berada di urutan 75% dari kelompok data. Ya, jadi dari data diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian kita bagi menjadi 4. Masing-masing bagian adalah 25%. Ya, demikian juga untuk persentil. Hanya untuk persentil, ini akan membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Sebagai contoh, di sini ada P10. P10 berada di urutan 10% dari kelompok data. Dan di sini ada P85. Kita mengartikan 85% data berada di bawah P85 atau 15% data berada di atas P85. Kita lanjutkan. Metode interpolasi untuk menentukan kuartil maupun persentil. Dalam data kelompok letak kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya, kita bisa lihat Q1 adalah data ke-1/4 dari total data. Q2 data ke-2/4 atau setengah dari total data, dan Q3 adalah data ke-3/4 dari total data. Ya, namanya ukuran penempatan, kita harus tahu posisinya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Mari kita lihat contoh soal. Contoh yang pertama. Perhatikan tabel penjualan sepatu di satu toko. Ya, data ini sudah dikelompokkan. Ya. Kita lihat di frekuensi kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas keempat. Apabila kita jumlahkan berarti menunjukkan banyaknya data. Ini kalau kita jumlahkan ada 30, berarti data yang kita masukkan dalam tabel ini ada 30. Nah, kemudian kita tentukan letak Q1. Letak Q1 ada di 1/4 data, berarti 1/4 dari 30, maka kita peroleh 7,5. Nah, di manakah posisi ke 7,5 ini? Kita lihat kalau di kelas pertama baru data ke-1 dan kedua. Di kelas kedua mulai data ketiga sampai data ke-13. Oh, berarti data ke-7,5 adanya di kelas kedua, yaitu kelas dari 40 sampai 42. Nah, setelah kita tahu posisi Q1-nya ada di mana, maka dari kelas tersebut kita tentukan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Masih ingat bagaimana cara menentukan tepi bawah dan tepi atas? Oke, bagus. Ya, untuk menentukan tepi bawah, kita tahu dari batas bawah dikurangi 0,5.
Dari 40 dikurangi 0,5 kita peroleh 39,5. Dan menentukan tepi atas dari batas atas yaitu 42 ditambah 0,5 kita peroleh 42,5. Kemudian apalagi yang kita tentukan? Banyaknya data yang berada sebelum 39,5. Nah, lihat di tabel sebelum 39,5 berarti di kelas pertama kan ada 2 data. Nah, kemudian banyaknya data yang berada sebelum 42,5 berarti ada di kelas pertama dan kedua diakumulasi jadi 13 data. Nah, semua informasi yang kita peroleh di sini kita coba simpan di garis bilangan. Paling kiri untuk menyimpan tepi bawah kelas, paling kanan untuk menyimpan tepi atas kelas. Nah, kita memposisikan Q1 sekitar di sini ya. Nah, kemudian tadi kumulatif sebelum 39,52 ini disimpan di bawah sini, yang sebelum 42,5 disimpan di bawah sini, kemudian posisi Q1 yang 7,5 simpan di sini. Sekarang kita hitung pakai interpolasi, caranya perhatikan. Ya, Q1 dikurangi dengan tepi bawah 39,5 dibagi posisi Q1 yaitu 7,5 dikurangi kumulatif sebelumnya yaitu 2. Sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah dibagi kumulatif yang ada di bawah tepi atas 13 dikurangi sama 2. Ini kita hitung, bagian pembilang kita dapatkan 3, bagian penyebut kita dapatkan 11, kemudian perhitungannya menggunakan perkalian silang. Q1 dikurangi 9,5 sama dengan 3/11 kali 5,5. Ya, sampai akhirnya diperoleh Q1 sama dengan 41. Ya. Nah, di sini Q1 sama dengan 41 kita artikan ya atau diinterpretasikan. Ini apa artinya? 25% dari sepatu yang terjual memiliki ukuran lebih kecil atau sama dengan 41. Ya, atau berarti berukuran 38, 39, 40, dan 41. Dan sebanyak 75% sepatu yang terjual merupakan sepatu dengan ukuran di atas 41. Baik, sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, data berikut menampilkan lamanya waktu yang diperlukan ketika seseorang mengurus KTP di Kelurahan M selama 1 minggu. Ini adalah menit yang diperlukan, sudah diklasifikasi. Kemudian frekuensinya sudah kita sebarkan. Nah, kemudian di papan pengumuman kantor kelurahan tertulis poster. Untuk pengurusan KTP, hanya 10% dari warga yang perlu menunggu lebih dari 56 menit. Pertanyaannya, dengan menghitung persentil yang sesuai, berikan komentarmu tentang benar atau tidaknya isi dari poster tersebut. Nah, kata kuncinya di sini kita harus menentukan persentil yang sesuai. Berdasarkan informasi hanya 10% menunggu lebih dari sekian. Nah, berarti kita lihat pembahasannya. Untuk menentukan apakah isi poster tersebut benar atau tidak, maka kalian perlu mencari persentil ke 90. Ya, kenapa? Karena tadi 10%-nya itu membutuhkan waktu lebih dari sekian menit. Gitu ya. Jadi pembatasnya adalah persentil ke 90. Maka langkah pertamanya kita tentukan dulu letak P90, yaitu 90/100 kali 49. 49 dari mana? Dari banyaknya data atau jumlah frekuensi. Setelah dihitung diperoleh 44,1. Nah, di manakah data yang kesekian ini? Kita lihat di tabelnya. Kalau di kelas pertama baru 6, di kelas kedua sampai 16, di kelas ketiga sampai 34. Oh, berarti di kelas berikutnya. Nah, posisi P90 ternyata di kelas 50 sampai 59. Ya. Nah, begitu kita tentukan tepi bawah kelasnya. Dari 50 dikurangi 0,5 jadi 49,5.
dan tepi atasnya dari 59 ditambah 0,5. Jadi 59,5. Kita simpan di sini nih di garis bilangan. Ini 49,5, yang paling kanan 59,5. Ya, posisikan P90 di sini. Kemudian banyaknya data sebelum 49,5. 49,5 di sini ya. Sebelumnya berarti kelas pertama, kedua, dan ketiga. Diakumulasi berapa? 34. Bagus, kita simpan di sini. Kemudian yang sebelum 59,5 berarti kelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, diakumulasi sebanyak 47. Setelah kita buat garis bilangan ini, baru kita hitung menggunakan interpolasi. Kita hitung ya. Nah, begini. P90 dikurangi 49,5. Pembaginya di bawah P90 berapa? Oh, 44,1 dikurangi 34. Sama dengan tepi atas 59,5 dikurangi 49,5. Pembaginya adalah di sini ada 47 dikurangi 34. Ya, maka kita peroleh ini pembilang selisihnya adalah 10, penyebut selisihnya adalah 13. Maka dengan perkalian silang kita peroleh persentil ke-90 dikurangi 49,5 sama dengan 10/13 dikali 10,1. Ya. Nah, di sini kita peroleh P90 adalah 49,5 ditambah 7,8. Hasilnya adalah 57,3. Nah, setelah kita mendapatkan P90 sama dengan 57,3, maka kita artikan, kita interpretasikan. Nah, interpretasi dari hasil P90 sama dengan 57,3 artinya 90% warga menunggu pengurusan KTP sampai 57,3 menit. Dan ada 10% warga yang menunggu lebih dari 57,3 menit. Kembali ke pertanyaannya, tadi di pertanyaan isi posternya menyebutkan bahwa hanya 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit. Maka kita bisa mengatakan ini tidak tepat, karena dari perhitungan kita memperoleh lebih dari 57,3 menit. Berarti kita bisa memastikan pasti lebih dari 10% warga yang menunggu lebih dari 56 menit. Ya, jadi bukan 10% tapi lebih dari 10%. Sehingga isi poster tadi bisa kita nyatakan tidak tepat. Baik, sampai di sini penjelasannya dari contoh 1 untuk menghitung kuartil, contoh 2 untuk menghitung persentil. Apabila kalian masih belum jelas, boleh ditanyakan atau kita diskusikan saat pertemuan di kelas. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk latihan, ya, berlatih soal, dan jangan lupa tetap semangat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.